Tuhan Yesus sangat baik. Kita kembali bertemu di hari yang cerah, hari yang indah, dengan pohon-pohonan yang luar biasa. Berapa banyak ini macam pohon di sini, rumput aja macam-macam. Luar biasa sekali Tuhan menciptakan dunia ini. Terlebih lagi kita, ya. Manusia aja macamnya juga banyak. Ada yang ujungnya mancung ke depan, ada yang mancungnya ke dalam kayak saya, ya. Ada yang mancung dikit, ada yang mancungnya banyak. Luar biasa Tuhan. Mari kita mengucap syukur dulu ya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Luar biasa, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, kami tidak pernah putus-putusnya bersuka cita apabila kami mengingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Pagi yang indah, hari yang luar biasa, yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kami mau nikmati dengan sukacita daripada-Mu. Dan pagi ini kami telah siapkan piring hati kami, isi penuh, jangan sampai kurang, karena kami selalu lapar. Kami selalu haus akan firman-Mu. Kenyangkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap menikmatinya. Amin. Lihat pemandangan yang luar biasa. Saya senang sekali ya. Mataharinya sedikit redup. Mudah-mudahan tidak turun hujan. Pagi yang tetap cerah. Dan saya tidak kepanasan seperti yang kemarin-marin. Tuhan Yesus begitu baik. Kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Hari ini firman Tuhan berjudul Jangan Padamkan Roh. Kalau hari kemarin adalah jangan dukakan roh, kalau hari ini jangan padamkan roh, ya. Tapi sebelumnya mari kita naikkan dulu satu pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku. Sama-sama naikkan pujian ini, kita minta Roh Allah yang hidup penuhiku. Jangan sampai aku tidak penuh dengan Roh yang kudus itu. Nanti aku dipenuhi dengan roh dunia. Siapa yang terikat kepada dunia, dia tidak menjadi milik Bapa di sorga. Sebab itu aku mau, aku dipenuhi dengan Roh Allah yang hidup. Membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelupkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Pujian yang sangat indah, pujian yang sangat luar biasa. Mari kita akan sama-sama kita membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Ayatnya pendek sekali. Janganlah padamkan roh. Tuh, ya. Jelas sekali rohnya huruf besar. Jangan padamkan roh. Artinya di sini Roh Kudus. Roh Kudus seringkali digambarkan, dilambangkan sebagai api. Ada banyak
beberapa lambang. Ada lambangnya air, ya ada lambangnya burung merpati, ya sesuai dengan sifatnya masing-masing. Ada juga dengan api, ya. Roh Kudus kenapa dilambangkan dengan api? Karena dia memberi terang di dalam perjalanan hidup orang-orang percaya. Karena dia memberikan kehangatan bagi orang-orang yang hatinya dingin, yang hidupnya dingin. Tetapi dia juga membakar dosa karena dia adalah api. Oleh sebab itu Roh Kudus tidak boleh dipadamkan. Karena dia punya peran yang penting dalam hidup orang-orang percaya. Dia memberikan terang. Bagaimana kalau kamu berjalan di tempat gelap? Dunia ini kan penuh dengan kegelapan. Lalu kamu berjalan tanpa Roh Kudus, maka kamu akan tersesat. Bagaimana ketika banyak kuasa-kuasa dosa yang menghimpit kamu, berusaha membujuk kamu, menenggelamkan, menyeretkan kamu masuk ke dalam hidup yang penuh dengan kegelapan. Ada api Roh Kudus yang membakar semua itu. Ya, ketika kamu merasakan, aduh kamu hidup begitu dingin, tidak ada seorang pun yang mengasihi aku dan mempedulikan aku. Ada Roh Kudus, ada api Roh Kudus yang menghangatkan hidupmu. Sebab itu jangan padamkan Roh Kudus. Mari kita akan melihat satu contoh kehidupan. Bagaimana seseorang yang diurapi oleh Tuhan, tetapi dia memadamkan roh itu. Ya, dia tidak izinkan Roh Tuhan menerangi hidupnya. Dia tidak mau mengikuti petunjuk. Dia menentang Roh Kudus. Dia mendukakan Roh Kudus. Akhirnya dia memadamkan Roh Kudus. Mari kita akan baca di dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-10 sampai 11. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Ya, jadi satu hari Tuhan berbicara kepada Samuel. Kalau dikatakan lalu datanglah firman Tuhan, bukan berarti ini firman Tuhan jalan gitu ya. Ini artinya Tuhan berbicara. Ya, datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Tuhan berbicara kepada Samuel. Apa katanya? Aku menyesal karena telah menjadikan Saul sebagai raja. Jadi Tuhan menyesal menjadikan Saul sebagai pemimpin bangsa Israel. Kenapa? Kok kan Tuhan yang pilih? Tuhan yang suruh Samuel untuk mengurapi Saul menjadi pemimpin bangsa Israel. Tetapi kemudian Tuhan menyesal. Kita lihat ya. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Lihat ya. Orang yang mendukakan roh Allah, orang yang menentang roh Allah, itu adalah orang yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak melaksanakan firman Tuhan. Dan kemarin kita sudah belajar, menjadikan apa? Menjadikan Tuhan sebagai musuhnya. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Saul yang berbuat salah, yang menentang Tuhan, Samuel yang hatinya pedih. Ya, dia sakit hati, bukan dia sakit hati kepada Saul, tapi dia merasa sedih sekali. Dia begitu sedih sekali. Kenapa Saul ya yang Tuhan sudah pilih dia, Saul yang bukan apa-apa tapi Tuhan pilih dia dan dia menentang Tuhan sendiri. Jadi Samuel begitu pedih hatinya, dia menangis semalam-malaman. Kemudian kita mau lihat ya. Kita mau lihat ayat yang 1 Samuel pasal 16, pasal yang berikutnya ayat yang ke-14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Wow. Ya, coba lihat. Orang yang menentang firman Tuhan menjadikan Tuhan sebagai musuhnya. Ketika Tuhan menjadi musuh, berarti Tuhan tidak ada di pihaknya. Kalau Tuhan tidak ada di pihak kita, maka hantu yang menjadi di pihak kita. Anak-anak yang Tuhan sayang, jangan sekali-kali menentang firman Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengabaikan perintah Tuhan. Kita mau belajar menjadi orang yang setia. Kita mau belajar menjadi anak-anak yang taat, melakukan firman Tuhan dengan pertolongan dari Roh Kudus. Roh Kudus pasti akan menolong kita. Roh Kudus pasti akan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Karena kita tidak mau memadamkan Roh Kudus. Kita tidak mau Tuhan menjadi musuh bagi kita. Tetapi kita mau Tuhan selalu ada di pihak kita. Kita mau menjadi sahabatnya Tuhan. Anak-anak yang Tuhan sayang. Kita tidak mau membiarkan roh jahat mengganggu kita. Kalau ayat ini berbunyi roh jahat yang daripada Tuhan, artinya
Tuhan izinkan. Bukan Tuhan yang suruh. Tuhan tidak bisa apa-apa. Kalau kamu menjadikan Tuhan sebagai musuhmu, maka iblis punya hak atas hidup. Kalau saya menjadikan Tuhan sebagai musuh saya, karena saya melawan kehendaknya, karena saya tidak taat kepadanya, maka saya menjadikan Tuhan sebagai musuh saya, maka iblis menjadi sahabat saya. Saya tidak mau lakukan itu. Mari anak-anak, seberapa lama engkau hidup menentang Tuhan? Engkau tidak mau hidup di dalam aturan, ya, pimpinan orang tuamu. Orang tuamu banyak begitu berlelah-lelah. Saya mendapat laporan dari banyak guru. Berapa banyak anak-anak yang mulai malas sekolah, yang mulai bolos-bolos, ya, yang pergi entah kemana, ngelayap sehari-harian, ya, tidak peduli lagi kepada air mata ayah dan ibumu, yang tidak peduli lagi kepada jerih lelah orang tuamu. Tahu nggak? Sama aja dengan menentang Tuhan sendiri. Jangan hidup menentang Tuhan. Jangan dukakan Roh Kudus. Tetapi hiduplah sebagai sahabat Tuhan. Hiduplah, ya, hiduplah menjadi kekasihnya Tuhan. Maka Tuhan akan menolongmu. Tuhan tidak akan biarkan roh jahat menguasai dirimu. Mari kita tundukkan kepala. Kita naikkan pujian Allah Roh Kudus. Mungkin pujian ini banyak yang belum bisa. Tetapi kita mau belajar dengarkan satu pujian yang indah luar biasa. Allah Roh Kudus, aku mau hadir di dalam hidupku. Aku mau Allah Roh Kudus memimpin hidupku. Berbicara. Jangan biarkan aku hidup menurut jalanku. Jangan biarkan aku berjalan menurut kehendakku sendiri. Jangan biarkan aku menentang firman Tuhan, menentang Roh Kudus. Aku tidak mau Roh Kudus padam. Tetapi aku mau biarkan api Roh Kudus menyala-nyala terus di dalam hidupku. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Sudah 4 hari kami belajar. Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Dia adalah pribadi. Dia bukan benda mati. Kami mau Roh Kudus hidup di dalam hidup kami. Kami tidak mau mendustai. Kami tidak mau menentang. Kami tidak mau mendukakannya. Dan kami tidak mau memadamkan roh itu. Kami mau api Roh Kudus selalu menyala-nyala di dalam hidup kami. Api Roh Kudus menerangi jalan-jalan kami. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Dan kami perlu api Roh Kudus untuk menuntun perjalanan kami. Dan kami perlu api Roh Kudus membakar segala kedagingan dalam hidup kami. Membakar segala ragi-ragi dunia. Sehingga kami tetap boleh menjadi sahabat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa sekali lagi untuk para orang tua. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan penghiburan. Berikan mereka wibawa-Mu. Berikan mereka kuasa-Mu. Sehingga mereka dapat mempertahankan anak-anak mereka hidup di dalam ketaatan. Baik kepada orang tua, terutama kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Hamba memberkati setiap orang. Tuhan juga berikan mereka kekuatan untuk dapat melewati masa-masa sekolah di tengah-tengah pandemi. Mereka boleh tetap giat dan sungguh-sungguh belajar. Karena ini adalah warisan untuk di masa mendatang mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan sangat luar biasa. Tuhan baik, Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Ada Roh Kudus yang menyertai hidupku dan hidupmu. Jangan biarkan dia berduka cita, jangan padamkan, jangan menentang dia. Tuhan memberkati, sampai bertemu di hari Senin.